Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dhainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Mangga sama-sama kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumi Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, pada puasa enggak? Puasa. Anjuran dari beliau di hari ini harusnya 2 hari dari Yaumut Tarwiyah tanggal 8. Sekarang tanggal 9 hari Rabu. Walaupun kalian yang menyimak berita update ada rada rame perbedaan pendapat bahwa kalau di Arab wukuf di Arafahnya kemarin, ya kan? Jadi sekarang ada kalau lihat yang di Arab sekarang teh Idul Adha, tapi karena kebijakan pemerintah dari awal memang sudah menggulirkan bahwa Idul Adha itu besok, hari Kamis, maka alhamdulillah seperti hanya Idul Fitri, kata boleh egois. Kita nggak boleh mendahulukan kepentingan diri kita, karena toleransi atau perbedaan di sini dimaafkan karena dua-duanya kuat memakai dalil. Walaupun dengan perbedaan jarak waktu dan tempat, nih ini sedikit mempengaruhi kebijakan bahwa sekarang tuh Arafah atau memang Idul Adha atau 10 Dzulhijjah, ya. Selalu mengajarkan wurudul imdad bihasabil isti'dad. Apa cenah? Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Apa artinya wurudul imdad? Apa wurudul imdad? Datangnya pertolongan itu karena bagusnya persiapan. Ulangi quote-nya karena itu sering diulang-ulang. Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Datangnya pertolongan karena bagusnya persiapan. Jadi maksudnya pertolongan di sini kesuksesan. Orang yang tidak mempersiapkan masa tuanya dari mulai masa mudanya bakal ngasal nanti. Karena masa tua itu gambaran masa muda itu adalah persiapan untuk masa tua. Begitu halnya guru kita Syekh Akbar di kajian Mahasantri, 4 tahun di sini itu coba planning, coba rencanakan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, semester ke semester. Jangan sampai nanti nyadar-nyadar pas sidang munaqosyah kemarin, ya. Seperti semester 8, ujuk-ujuk sidang munaqosyah, bikin skripsi, rencanakan. Makanya kenapa di Mahasantri Putri dari mulai halaqah subuhnya, kalau ngebandingin nih alamatus sa'adah, ciri orang yang sukses yang bahagia tuh membandingkan urusan akhirat ke yang lebih atas. Seperti halnya Idul Adha ini dari mulai ini inspiring nih. Sebenarnya kalau mengangkat kisah disebut nate success story, ya. Story sukses dari Nabi Ibrahim tuh bisa diambil dari beberapa angle. Pertama yang utama nih. Utama dan selama-lamanya. Nih, pertama jadi hamba Allah itu yang utama itu. Karena menghilangkan kecintaan diri, keterkaitan, kelekatan, attachment, kelekatan terhadap makhluk dan dunia, jadi hamba Allah itu mah bisa melepas segala-galanya. Yang kedua, dari jadi ayah, istri bukan tega ditinggalkan, anak bukan tega disembelih. Itu posisi jadi seorang ayah dan seorang suami. Yang ketiga, posisi jadi seorang anak. Itu tamasil, patung yang suka dibuat ayahnya Azar, sampai harus berani berbeda dengan ayahnya sendiri. Story sukses yang keempat, angle yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim adalah menjadi seorang ulama yang hak, tidak penjilat. Jadi siap dengan segala konsekuensinya, sama
siapa yang dihadapi penguasa sama Nabi Ibrahim? Namanya Raja Namrud. Bisa saja Nabi Ibrahim memilih untuk menjilat penguasa, nyari aman, bisa nggak? Bisa, tapi tidak diambil. Jadi ini, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya ini uswah hasanah. Apa artinya uswah hasanah? Contoh teladan. Atau bahasa yang sering Ustazah pakai, uswah qudwah, contoh panutan. Nih ini yang semangat ini harus kita ambil nih. Jadi titik balik perubahan diri kita tidak apa-apa, ambil momen Dzulhijjah, ambil momen nanti Muharram, ambil momen kalian pas ulang tahun misalkan bulan apa, nggak apa-apa. Walaupun seharusnya untuk berubah tuh nggak usah ngambil momen karena nggak tahu kematian, betul nggak? Tapi minimal ada story-story, ada sejarah-sejarah yang berkaitan dengan hari jadi, misalkan hari Idul Adha atau ulang tahun atau apa yang menjadi kalian titik balik, nggak apa-apa. Cuma paling bagus berubah memang dari sekarang, karena nanti jadi akumulatif ya. Lamun kita di nanti lama kesuksesan mau di nanti gitu, nanti bisa lama juga. Nah tapi Ustazah nih mau motret kesuksesan tentang Nabi Ibrahim tuh, kalau keburu nanti yang lain, tapi yang utama tuh tentang Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu, jadi kita ambil sisi dari keluarganya, bukan pribadi Nabi Ibrahimnya. Karena kita perempuan, maka harus sering robitoh. Di malam pertama pembukaan Kini Nasional, di malam Jumat, Syekh Akbar membahas di hari pertama apa judulnya? Toriko. Di Jumat subuh membahas tentang as-suhbah. Apa? As-suhbah. As-suhbah teh artinya bersahabat. Bersahabat teh enakna kalau bersahabat itu harus cocok, harus sesuai. Eta wa kunu ma'as shodiqin atau Taubah 119 harus bersama dengan sodikin, baik secara hisi, secara fisik, secara jasmani, secara langsung ataupun secara ruhani dengan cara madad robitoh. Kalau guru kita menganjurkan robitohnya harus ke kalimat-kalimat tiqul lamatin atau foto-foto orang soleh, biar suhbah, biar bersahabatnya dari mulai fisik sampai ke hatinya terus dengan orang-orang soleh. Wanita solihah ditambahin harus sering membayangkan, berobitoh, ngambil ibroh istri-istri solehah. Nah ini yang diambil. Kita potret Siti Hajar. Istri Nabi Ibrahim itu ada berapa? Ada dua. Satu siapa? Siti. Istri pertama siapa namanya? Siti Sarah. Punya anak siapa namanya? Itu jawab itu maha santri masa nggak tahu? Yang kenceng siapa? Nabi Ishak. Yang kedua istrinya siapa? Siti Hajar. Siapa nama anaknya? Dua-duanya jadi nabi enggak? Biasanya tiap Idul Adha yang dipotret tuh kesuksesan Ibrahim dan Ismail. Kenapa Siti Hajar dilupakan? Siti Hajar tuh kalau dia tidak sukses jadi seorang istri dan ibu, mustahil punya suami Nabi Ibrahim. Tidak mustahil sih. Asal rada kurang apa tuh ya? Dan kalau suami tanpa istri solehah, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri kedua ya Siti Hajar. Jadi gini, Nabi Ibrahim tuh balik lagi ke Palestina ke istri pertamanya Siti Saroh. Siti Hajar disimpan biwadin bigoiri dijarin, disimpan di tempat anu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air kering, namanya Bakkah kalau zaman dulu ya. Bibak kata. Kalau sekarang jadi apa? Mekah. Makkah amunal. Jadi Bakkah itu karena dulu banyak tangisan di situ, banyak perjuangan. Jadi dari Bakkah. Nih Siti Hajar termasuk Siti Sarah, tiap Idul Adha tuh suka dilupakan. Padahal kita sebagai perempuan tuh kalau momen Idul Adha tuh berobitoh, bersuhbah, walaupun tidak secara hisi karena beliau sudah meninggal beberapa abad yang lalu, kita bersuhbah, bersahabat, hati kita berobitoh, bermadad, suhbah, berobitoh, membayangkan. Nih success story Siti Hajar
dan Siti Sarah. Karena kalau manasik haji semua diambil dari story-nya Siti Hajar. Kalau Siti Sarah bukan berarti beliau tidak soleh, tidak soleha. Kalau anaknya Siti Sarah jadi nabi enggak? Wah, atau hari nabi itu orang pilihan. Anaknya Siti Hajar istri kedua jadi nabi enggak? Berarti dua-duanya istri soleha enggak? Istri soleha. Nih, kita jangan ikut yang solehot ya. Atau istri toleha. Sebaliknya soleha itu adalah toleha. Toleha itu istri yang jelek. Kita perempuan akhir zaman harus kembali lagi. Nih trendsetter kita, beliau tuh dulu istri-istri soleh tuh udah jadi trendsetter, udah jadi siap dijadikan panutan. Dan kesuksesan beliau mah istri-istri soleh mah hakiki, bukan hanya sementara di dunia. Nih sebelum Siti Sarah kita Siti Hajar dulu. Siti Hajar dulu ditinggalkan sama Nabi Ibrahim alaihis ngajak LDR-an. Kalau anak-anak sekarang ngajak apa? Apa singkatan LDR teh? Udah jadi mahasiswa nggak tahu kepanjangan LDR. Apa LDR teh? Long distance relationship. Nih, kalau istri sekarang ditinggalin sama suami begitu, bilangnya jablay. Bilangnya apa? Jarang dibelai gara-gara LDR. Padahal zaman Nabi Ibrahim dulu ada HP nggak? Zaman Nabi Ibrahim ada HP untuk video call nggak? Ini HP-nya HP-nya HT. Jadi urusan hati mah sebenarnya Al-Baqarah 152, padkuruni adkurukum. Apalagi niat meninggalkannya bukan tidak tanggung jawab Nabi Ibrahim. Maka ketika ditanya, wahai suamiku tercinta, kenapa kau meninggalkan aku? Nggak dijawab ke Nabi Ibrahim. Tapi ketika Siti Hajar ganti pertanyaan, apakah kau meninggalkan aku karena Allah? Nabi Ibrahim baru nengok, apa jawabannya? Iya, karena Allah yang memerintahkan. Berarti Siti Hajar satu punya kepribadian husnuzon. Apa katanya? Baik sangka. Mustahil punya sifat baik sangka kalau kotor hati. Makanya istilah layangan putus lah, atau sekarang ramai selangkah selingkuh selingkih ya. Ramai itu di medsos. Kalau kita memotretnya kepada Siti Hajar, gak bakalan riweuh. Ya sudah usada suami aku mah ninggalinnya LDR-nya bukan untuk perjuangan. Mah beda lagi. Kenapa tuh milih jodohnya itu, hayo? Kenapa milih jodohnya itu? Milih sendiri lagi. Oh, kenapa milihnya itu? Nih dengerin. Kalau mau punya suami soleh mau? Pantaskan diri, layakkan diri. Kalau mau suami kita kayak Nabi Ibrahim, layakkan kitanya jadi Siti Hajar atau Siti Sarah. Kalau suami kita mau kayak Nabi Muhammad, layakkan diri jadi ini mas Musrifah laporan. Sudah nih si ini pacaran, cik kayak apa? Mau tahu mana sih pacarnya yang mana, penasaran? Ya Allah, ditinggali teh kuliah natara, ibadah natara. Yang ngejamin keharmonisan rumah tangga itu bukan cantik tapi agama. Apa? Agama. Jadi walaupun LDR-an Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim gak jadi rame. Cuman ditinggalkan atau beberapa tahun. Udah beberapa tahun ditinggalin, pas pulang-pulang ya. Pas pulang-pulang ujung-ujung mau nyembelih. Di surat As-Saffat, inni aro fil manam anni azbahuk, tuh tarbiyah teh mimpi, ru'yatus shadiqah. Maka pas Arafah baru yakin. Ini teh mimpi lagi. Udah dianya LDR-an, gak mempersamai istrinya, datang mau nyembelih, bayangkeun. Cing, kalau istri tidak solehah, bilang ke suaminya gimana? Coba bilang ke suaminya gimana? Udah tidak ngasih nafkah,
tidak ada air, gak dikasih uang, datang sok-sokan mau nyembelih anak. Gimana itu istri kalau tidak bersih hati? Gimana marah-marahnya coba? Coba kita peran antagonis, coba gimana? Wah, kalau kotor hati, bahasa kotor dan kasar, geslila. Orang Sunda nu enak marah banyak. Orang Sunda enak marah. Geslila ninggalkan tempat duit. Tekanannya tuh orang Sunda tuh, tempat duit, datang karek muncit budak. Jadi gini, Usada tuh mau setiap Idul Adha tuh yang diceritain tuh justru perempuan mah Siti Hajar. Justru tanpa Siti Hajar, Nabi Ibrahim tenang gak dakwahnya? Jawab, tenang gak dakwahnya? Nabi Ismail kalau gak punya ibu kayak Siti Hajar, yang ada ngejelek-jelekin, menghilangkan pride, harga diri atau kawamah. Kawamah teh wibawa sang ayah. Tong hayang. Naon si bapak mere duit henteu maneh datang diponcitnya lawan. Itu istri ibu yang tidak soleh, ngajarin dendam ke ayahnya. Tapi istri solihah, bager soleh, ayahmu teh meninggalkan kita teh. Sugan lebay diceritain, dulu ibu sampai sopa marwah bulak balik. Capek atuh, zaman sekarang mah katanya yang sudah ke Mekah, sopa marwah teh enak. Sopa marwah berapa kali itu Sai? 7 kali. Itu kan nyari apa? Nyari air. Sugan diceritain ke anaknya ngungkit kepedihan dirinya karena ditinggalin sama Nabi Ibrahim. Ibu dulu ya Allah ditinggalin, gak ada air, gak ada makanan. Mata nih, si Akbar guru kita teh mengharapkan yang jadi perempuan-perempuan di sini dinamai Khadijah tuh mau seperti Siti Khadijah, amin. Mau seperti Siti Asia, amin. Mau seperti Siti Maryam, amin. Mau seperti Siti Fatimah, mau seperti Siti Hajar. Dengerin ya. Makanya dari awal pilih jodoh tuh dari kebersihan hati, dari istikharah ridho guru. Cantik tuh tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Gimana kalau kejadiannya seperti Siti Hajar? Suami ditugaskan atas nama Allah harus berjuang dan sama sekali tidak meninggalkan apa-apa. Perempuannya selain kotor hati, tawakalnya ke kursi yang reyot, tidak ke Allah. Kan ari Siti Hajar itu teh ikon wanita yang tawakalnya tinggi. Ke siapa? Ke Allah, ke situ atuh berdoa kita teh. Nabi Adam udah kuat digoda iblis, digoda istrinya, mantap. Istri teh berpengaruh penting. Kenapa tadi di awal Ustazah bilang gini? Bukannya tidak mungkin ada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ngan secara lahiriah kalau tanpa didukung Siti Hajar tuh gak mungkin. Yang ada, apa sih suamiku ke Nabi Ibrahim deh? Kamu ninggalin aku, uang gak ada, makanan gak ada. Bisa dibayangin kalau wanita sekarang. Makanya nih, kalau datang Idul Adha tuh yang ada di pikiran kita tuh Siti Hajar. Langsung berdoa, ya Allah mudah-mudahan wariskan kesolehan Siti Hajar padaku, amin. Kalau datang Idul Adha tuh gitu, wariskan kesolehan Siti Saroh padaku, amin. Begitu. Kan berkorban teh mendatangkan keajaiban. Mana buktinya? Berkorban mendatangkan keajaiban. Satu kejadian Nabi Ibrahim waktu dimasukin ke api. Nabi Ibrahim waktu dimasukin ke api, apinya secara sabab musabab, kausalitas, sebab akibat, harusnya api itu panas atau dingin? Panas. Tapi buktinya apa? Dingin. Siapa yang mendinginkan? Allah. Kira-kira kalau dalam perjuangan tidak sampai titik darah penghabisan, hanya merehat lahiriah, perihnya perjuangan, datang gak dinginnya api? Ya gak bakal. Datangnya pertolongan Allah itu ketika kita sudah memaksimalkan. Nabi Musa di depannya ada apa? Lautan. Tongkat yang dipegang Nabi Musa biasanya buat apa itu? Buat ngegembala domba. Tapi ketika mentok perjuangan, ku Allah disuruh memukulkan apanya? Datang gak keajaiban?
Nah, dari pengorbanan, kurban dan berkorban. Dari pengorbanan yang totalitas kepada Allah, Rasul dan guru mursyid kalau sekarang menghasilkan keajaiban-keajaiban. Kalian mau jadi makhluk ajaib? Kita semua mau jadi makhluk ajaib? Ajaib teh layak, kita layak merasakan, mencicipi khawarikul lil adat, keanehan-keanehan yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Anjuran seakbar, kalau bermurid tarekat itu harus sampai merasakan keanehan alias pertolongan Allah yang maksimal. Jadikan diri kita punya prinsip nih, jadi mahasiswa. Ini teh manuk mau jadi mahasiswa sukses atau enggak? Ini mah tambah semester kalian, nanti naik semester 3, naik semester 5, naik semester berapa? 7. Nah, kepribadian teh biasa-biasa. Padahal yang menempa kalian tuh sultan aulia loh. Gausul A'dom yang bisa merubah perempuan-perempuan yang mustahil jadi perempuan biasa di akhir zaman, bisa jadi Khadijah, bisa jadi Siti Hajar. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau tanpa bimbingan laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau tanpa bimbingan guru mursyid mustahil punya kepribadian Khadijah. Siti Hajar tuh mustahil. Yang bisa mengeluarkan mutiara ketawakalan yang tinggi seperti Khadijah. Kita teh mau lebay, kita bertawakal teh mau ke suami, kita disuruh perjuangan teh keluar mutiara Siti Hajar, ketawakalannya ke Allah tinggi. Bahkan sopa marwah yang begitu jauh jarak, ternyata pertolongan Allah teh dekat. Hanya digini-gini kaki Nabi Ismail keluar apa air apa? Ada air jam-jamnya sampai sekarang enggak? Itulah pengorbanan melahirkan keajaiban. Itu mungkin judul yang sekarang. Banyak keajaiban, kita teh harus merasakan jadi murid teh, jadi perempuan teh. Bukan enggak usah ada perempuan mah banyak di neraka. Iya, perempuan yang gimana? Jangan melihat kecilnya diri kita, latar belakang diri kita, dan Nabi Muhammad giyatim piatu. Jadi sukses nggak Nabi Muhammad? Iya mah, ningali latar belakang orang tua, ketidakmampuan orang tua, tidak melihat akbarnya Allah. Lihat atuh akbarnya Allah. Kenapa wujud kemenangan umat Islam itu dengan takbir? Kaifiat sholat Idul Adha, rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Setelah baca Fatihah, baca surat, takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang ditinggali teh kelemahan diri, ketidakmampuan diri, latar belakang orang tua, ekonomi, tidak ngelihat akbarnya Allah. Justru nih Idul Adha teh kudu jadi titik balik, tambah berjuang. Ini bertubi-tubi loh tempaan, dari mulai kini nasional 3 hari, lahir kembali, diri kita jadi tambah semangat ibadah, tambah semangat berkorban jiwa raga, tidak ngasal tapi toh-tohan. Toh-tohan teh sampai darah penghabisan. Kenapa kemarin dipanggil yang lelang 500 juta? Siapa itu bersyukur? Mana panggil ke sini, udah beres dikir, mana panggil ke sini. Saking mau, itu tuh bukan jiwa-jiwa yang biasa loh, yang bisa berkorban sampai ratusan juta begitu. Karena beli mobil apa tuh yang 500 juta? Pajero apa? Bu Jero. Beli mobil sport, beli mobil apa? Dibanding dia mah tuluy-tuluy. Mata kenapa kemarin pas lelang? Ayo mas santri putri yang belum lelang, jangan malu atuh. Kita mau 10.000 mah hamba Allah atuh. Walaupun cek saya akbar, hamba Allah mah kudu depan gede, tapi enggak apa-apa we. Hamba Allah bisanya 10.000, bisa 5. Jangan mau ketinggalan. Tanda hati mati yang cuek-cuek teh disuruh kumpulan gak ikut. Ini dari ratusan cuma segini yang kepilih. Mah disuruh halaqah subuh lambat, disuruh kumpulan lambat, disuruh lelang totohan lambat. Besok Idul Adha posisi di masjid insya Allah, nggak di sini. Kenapa dalam Idul Adha itu tidak disunahkan makan dulu? Supaya ngikuti takbir sampai hari tasyrik loh. Maka Idul Adha itu jadi kemenangan besar, melebihi Idul Fitri ini harusnya. Kenapa dianjurkan puasa sekarang Tasu'a? Kalau Muharram Tasu'a ya, kalau sekarang Arafah tanggal 9, supaya merasakan ada berbuka nanti langsung takbiran. Ke musrifah, ke majma, puasa. Ke divisi PWG dari tadi sahur, tahajud, sahur. Ambil momen ini mah.
Peperihan Senin Kemis gak suka, sok atuh ambil momen. Nah, jiwa-jiwa yang chemistry sefrekuensi dengan Allah Rasul Guru teh mustahil kalau konsentrasinya ke makhluk, konsentrasinya ke dunia, kita akan jadi perempuan yang banyak di neraka nantinya. Susah loh, bukan berarti kita gak nerima takdir jadi perempuan. Ya memang begitu. Kenapa banyak di neraka? Syahwatnya 9 kata Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Laki-laki 1 ke kemaluan perempuan. Perempuan tuh ke segala diuji ku Allahnya, kayak mesti jeung dunia anak kuat. Walah untuk jadi Siti Khadijah, untuk jadi Siti Hajar tuh, itu tuh perempuan yang tinggi banget. Jadi istrinya mendukung segala perjuangan suami. Jadi seorang ibunya nggak menjelek-jelekan suami yang ada. Ayahmu itu lagi bertugas, walaupun datang-datang Ismail sembelih, iya turuti aja kata ayah. Dengan solehnya Nabi Ismail ketika ditanya, "Pangdur madataro, gimana wahai anakku pendapatmu tentang mimpiku?" "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." "Iya ayah." Kalau bukan tempaan istri solehah, ibu yang soleh, mustahil loh punya anak yang bisa berkata-kata tinggi. Padahal dalam riwayat umurnya baru 12 tahun loh Nabi Ismail ketika mau disembelih. Pas disembelih datang lagi keajaiban gak? Apa keajaibannya pas disembelih? Diganti sama apa? Dalam riwayat Israiliyat, domba yang digantikan ku Allah mengganti Nabi Ismail itu domba berkorban dulu. Berkorbannya siapa dulu? Habil. Korban Habil diterima nggak? Korban Qabil? Kenapa korban Qabil tidak diterima? Asalan apa cina korban Qabil dulu? Padi yang busuk yang buruk, mempersembahkan ke Allah kok yang busuk-busuk. Mendukung perjuangan Syekh Akbar kok ngasal-asalan. Mahasantri di sini tuh sudah dicap jadi kader Syekh Akbar, siap meneruskan perjuangan guru mursyid lewat perannya. Mau peran jadi ibu nanti, mau peran jadi dosen nanti, ada plusnya wanita karir, mau peran jadi istri aja, gak apa-apa, semuanya punya peran penting. Dan ini mah asal-asalan. Korban Habil diterima karena apa? Korban Habil diterima gemuk, apalagi sehat, gede tuh. Berkorban tuh gitu. Kita setiap hari tuh harus banyak berkorban supaya mutus mata rantai. Kalau ada parenting pain, luka pengasuhan kalian dari orang tua, bahasa sekarang banyak menisagala, banyak mental illness, mental disorder. Kalau kita sekarang ada ketidakenakan dari pengasuhan orang tua kita, putus, berkorban dari sekarang. Jangan sampai kita dikorbankan nanti. Dikorbankan oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Engke Malik ari anak yang tidak seperti Nabi Ismail, nanti ke kitanya Malik gak hormat gak? Balik gak hormat. Tapi kalau sekarang kita, aku maafkan, udah kebimbing Syekh Akbar, aku maafkan segala kesalahan orang tua, kekurangan orang tua, kemaksimalan dalam mendoakan, dalam apalah mewujudkan cita-citaku. Tapi ya Allah, layakkan aku jadi orang tua yang sukses dan bisa melahirkan Ismail dan Ishak berikutnya. Amin. Udah orang tua mau urusan nanti, kita yang berkorban sekarang sungguh-sungguh. Kuliah sungguh-sungguh, halaqah subuh sungguh-sungguh, berjamaah sungguh-sungguh, aurad wajib sungguh-sungguh, majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu sungguh-sungguh. Tindakan seseorang itu mencerminkan keyakinan dari hatinya. Apa yang melemahkan keyakinan? Ya, wiridana ditinggalkan. Mahasantri waktuna dikir masus kalau ke cicing di asrama. Waktunya atas pantesan lemah keyakinannya. Pengorbanannya lemah. Kalau keyakinan lemah, pengorbanan pasti lemah. Cing, Siti Hajar tadi pengorbanan toh-tohan gitu, keyakinannya bagus ke Allah. Keyakinan tuh gak datang tiba-tiba, harus ada yang menempa, harus ada yang mepet Tuhan itu. Karena itu nikmat yang diabadikan sampai akhirat nanti, sampai alam barzah, bukan hanya di dunia suksesnya. Hayu kurang ambil momen dari Idul Adha nih besok nih. Hayu jangan ada yang telat. Usahakan mahasantri paling depan. Akhirnya kan musim hujan tuh. Sikaburuku ibu-ibu tidak disunahkan makan. Kalau Idul Adha tuh tidak disunahkan makan. Beda dengan Idul Fitri.
ikuti takbir dari ba'da subuh teh nggak usah, makanya bangunnya besok jam 3 pada mandi cek atuh sehari marada begadang untuk Allah atuh tidur sok mandi, udah mandinya kalau ada yang rezeki tahajud minimal ikut sholat subuh paling depan, ikut takbir merasakan. Da orang anu tidak prepare tadi, tidak persiapan mah mual dapat atuh nanti sajadahnya yang di sop pertama mual dapat. Iya mah jam 6 baru kucluk mandi acan batur magus araya di depan. Kita mah santri sakitu udah kumpulan aya jeung ustadzah. Ieu teh di warning untuk persiapan. Disunahkan adus nih. Adusnya. Adus urang teh naon teh ngadusan dosa-dosa macam urang nya adus. Adus sunah sih, gak ada niat apa-apa sih. Cuma ustadzah mau sok dipluskeun, ya Allah seiring air yang keluar yang ngalir dari rambutku ujung rambut sampai ujung kaki sing keluar dosa-dosa kita, amin. Jadi kalau lagi mandi teh jangan bawa HP ke WC. Ada yang suka bawa HP? Cik atuh sakalian di WC mah kita teh dinikmati di WC teh nya. Gak usah lama-lama sih memang. Cuma sambungkan hatinya nih sambil air diguyur, dimasukkan pertama ke sini. Bari niat, ya Allah keluarkan dosa-dosaku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh hati teh hadirkan ke Allah. Pakai baju terbaik itu sunatnya ya. Masih ada baju lebarannya? Hok pakai besok baju lebarannya. Pakai wangi-wangian, sunahnya kan gitu. Sebab mau ketemu orang banyak. Sajadahnya dari sekarang laundry, siapin, ada usum hujan, cari yang bersih. Punya sajadah 2 nggak? Atau ini nih pakai ini sejadahnya tapi yang bersih. Titi ayeuna siap ke mukena jangan yang habis pakai sekarang bau keringet. Cari mukena yang baru ti ayeuna prepare teh mukena yang mana tuh. Kalau hatinya nyambung ke Allah mah gitu, prepare dari awal. Di nanti prepare buat buka puasa. Ya, jangan lihat yang goplah-goplah atulah, namanya juga mau takbiran. Udah stop dulu dari kemarin kita scroll HP yang aneh-aneh. Mau Idul Adha mah ambil momen. Sambungkan hatinya ke Allah atau ngaji-ngaji Quran nanti teh ya malam teh ya. Enak ketika denger khutbah akbar. Bedanya dengan Jumatan, kalau khutbah Idul Fitri Idul Adha didahulukan atau sesudah sholat? Didahulukan atau sesudah sholat? Didahulukan sesudah sholat. Didahulukan atau sesudah sholat? Sesudah ragu-ragu kok sadar baru dipancing gitu. Cing, kalau Jumatan khutbah dulu atau sholat dulu? Kalau Idul Fitri Idul Adha sholat dulu, khutbah dulu. Kenapa ragu-ragu? Sholat dulu. Nah karena tadi persiapannya mateng, sholatnya khusyuk. Yang dibaca dari takbiratul ihram, gimana niatnya? Usolli sunnatan liidil adha rakaataini makmuman lillahi. Itu talapudnya mantapkan dengan hati. Gimana niatnya gimana? Gimana? Ini namanya siapa? Masmuk? Asni, coba. Niat sholat sunat Idul Adha. Alhamdulillah, mantapkan dengan hati karena itu rukun intiqodi harusnya di hati. Talafud tuh mengucapkan itu membantu hati. Sholli ini gini sebelum takbir, sholli sunatan Idul Adha rakaat ini Allahu Akbar. Masukkan dalam hati, ya. Nah, ya. Bacanya apa tadi? Sela-sela takbir teh. Awas ini Maha Santri suka diem nih kalau takbir Idul Adha. Apa bacaannya? Subhanallah. Sini apa Uhti Raisa bacaannya?
Bismillahirrahmanirrahim. Itu teh sunnah nama rakaat pertama baca surat Qaf atau kalau enggak Al-A'la, nanti rakaat kedua Al-Ghasyiyah, tapi di kita tergantung beliau. Karena itu mah hukumnya sunnah. Baru rakaat kedua berapa kali setelah takbirnya baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kalau cukup, kalau enggak sampai wallahu akbar ge enggak. Tergantung imamnya lama atau enggak. Kalau Idul Adha sunnah makan dulu enggak? Enggak. Makanya tadi prepare-nya dipercepat dari subuh, cepat ambil. Karena kalau Idul Adha tuh walau alam nih gimana nih bisa membeludak nanti sampai ini, makanya musim hujan. Ya rencana tuh nanti tuh besok mah di sini. Kalau Idul Fitri biasanya di luar, kalau Idul Adha di sini. Makanya nanti Teh Isma mungkin mengkondisikan santri di atas. Ini yang apa namanya? Yang maha santri harus paling depan. Lebih depan dari ibu-ibu sebab paling dekat rumahnya. Paling dekatnya? Paling dekat rumahnya. Yang haid juga usahakan ikuti khutbahnya. Karena kita nanti akan dapat berbagai petuah dari guru kita tentang makna Idul Adha. Nah itu saja dari Ustazah. Ada yang belum ngerti tentang Idul Adha? Siap nyate? Nah, siapnya. Itu mah hanya berkurban 5.000 saja ya. Hanya berkurban berapa ribu? Nah, tuh 5.000 mah gak kayak Nabi Ibrahim ya, gak apa-apa ya. Nah, jangan kayak PPI mau pulang, izin mau pulang ke Musrifah mau apa? Mau nyate. Allahu Akbar ya. Udah jadi mahasantri izin pulang mau nyate, gak musim ya. Di sini aja maknai justru Idul Adha ini. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba angkat tangannya, tundukkan mata lahirnya, bukakan mata batinnya. Kita ambil hikmah, ambil ibroh dari Idul Adha ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan inayah, memberikan hidayah petunjuk kepada kita, memberikan taufik bimbingan, berkah karomah guru kita Murabbi Ruhina Mursidina Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, kita semua menjadi istri yang solehah. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikanlah kami semua istri-istri yang solehah. Jadi hamba-hamba Allah yang sukses. Jadi istri yang sukses. Jadi seorang ibu yang sukses. Jadi seorang istri solihah yang bersih hati. Dikeluarkan kotoran-kotoran batin dari kami semua. Layakkan kami semua jadi hamba-hambamu, hamba-hamba yang pilihan. Jadi perempuan-perempuan solehah di akhir zaman. Mudah-mudahan kami semua bisa mendukung perjuangan agama secara maksimal. Mudah-mudahan kami semua jadi perempuan-perempuan yang bisa bertawakal sepenuhnya seperti Siti Hajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati doa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terus sambungkan hatinya, pegang cekernya, bersih-bersih lahir, bersih-bersih batin supaya besok bisa ikut Idul Adha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.